Jadi kita mulai aja ya, sambil nunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu. Malam, Bu. Ya. Salam kenal ya semuanya. Perkenalkan, nama saya Nalar Istiqomah, biasa dipanggil Nalar. Untuk kali ini saya bersama teman-teman dari manajemen ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Sekarang Semester 3, Bu. semester 3. Iya. Sebenarnya kan ada 25 orang partisipan ya harusnya. Tapi ini belum datang semua. Ada Afif, Anesya, Ari, Ayesa, Denia, Dery, Dia, Diva, Fauzika, Frans, Rea, Kisti, Linggar, Ardi, Maharani, Kamsa, Natasha, Rahaditya, Sylvia, Mirana. Salam kenal ya semuanya ya. Salam Dan kenal, Ibu. kita mengikuti kuliah ini dengan baik ya nanti sampai akhir. Nah, hari ini kita pendahuluannya dulu aja, memperkenalkan apa itu transformasi digital, terus nanti kita akan belajar apa aja di mata kuliah ini. Jadi, ini yang akan kita bahas hari ini, itu pengenalan kelas transformasi digital, kemudian konsep transformasi digital itu apa. Terus karena transformasi digital itu erat kaitannya dengan revolusi industri, kita juga akan bahas tentang revolusi industri, gimana sejarahnya dari dulu sampai sekarang. Kemudian kita juga harus mengetahui skill apa yang harus disiapkan untuk menghadapi revolusi industri ini. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya di tengah mata kuliah ada yang ingin ditanyakan, langsung aja bilang ya. Terus kalau misalnya aku kurang jelas suaranya atau gimana, langsung aja bilang ya. Ini sekilas tentang saya, ya nama saya Nalar Istiqomah. Lahir di Subang tanggal 23 Agustus tahun 93. S1-nya di Ilmu Komputer Institut Pertanian Bogor ya. Lulus tahun 2015. Kemudian saya ikut program Fast Track, jadi tahun 2016-nya itu lulus S2 Ilmu Komputer di Institut Pertanian Bogor juga. Terus dulu pernah bekerja di Bank Indonesia, Departemen Kebijakan Makroprudensial ya, sebagai Research Fellow. Kemudian di PT Karya Muda Inspira sebagai divisi marketing. Itu sekilas tentang saya ya. Karena kan katanya tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk kelas ini kita kan bebannya 3 SKS ya, berarti kita durasi belajarnya yaitu 3 kali 50 menit. Gitu. Kalau untuk kelas ini berarti dari jam 18.30 sampai jam 21 ya. Nah, transformasi digital itu apa sih? Transformasi digital adalah proses pemanfaatan teknologi digital untuk membangun cara-cara baru dalam berbagai aktivitas manusia dan atau menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Intinya, memanfaatkan teknologi digital untuk membantu kegiatan kita sehari-hari, gitu, aktivitas kita sehari-hari dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Ini kuncinya ya, pemanfaatan teknologi digital. Nah, di mata kuliah ini kita akan membahas tentang pengenalan bentuk-bentuk transformasi dan disrupsi yang terjadi sekarang ini. Kemudian kita juga mengidentifikasi
masalah-masalah khas era digital serta memberikan gagasan solusi untuk problem tersebut dengan menggunakan sistem thinking dan critical thinking sebagai alatnya. Kemudian kita juga mengenal proses pengembangan program komputer secara sederhana untuk melatih computational thinking skill. Nanti diharapkan mahasiswa dapat merealisasikan teknologi TIK sebagai tools yang dalam proyek yang dikerjakannya, meskipun tidak sampai tahap implementasi. Dan itu maksudnya kita nanti belajar coding ya, coding dengan menggunakan bahasa Python. Udah pernah dengar belum sebelumnya? Bahasa pemrograman Python. Ya. Nanti kita belajar coding ya. Coding itu membuat program komputer. Tapi karena kita pengenalan, jadi bikin programnya yang sederhana-sederhana dulu ya. Nah, kalau di mata kuliah ini kan masih pengenalan ya codingnya. Nanti kalau misalnya mau skripsi atau penelitian gitu menggunakan kode komputer, bisa menanyakan lebih lanjut ya. Itu boleh kalau mau belajar lebih lanjut. Nah, mata kuliah ini terdiri dari 14 pertemuan ya, masing-masingnya mempunyai durasi 150 menit. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas pada mata kuliah ini. Yang pertemuan pertama itu hari ini ya, pendahuluan, yaitu bentuk-bentuk transformasi dan disrupsi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi ilmu komputer. Teknologi dan dampak yang ditimbulkannya. Ini yang akan kita bahas hari ini ya. Apa sih dampak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi dan bentuk-bentuk transformasi apa yang ada saat ini. Terus insya Allah di minggu depan kita akan bahas tentang computational thinking. Kita akan belajar apa itu algoritma dan tools pemodelan program. Ada flowchart dan ada tools lain yang relevan ya. Nanti kita akan belajar. Kalau misalnya ada waktu sisa, kita akan mulai install programnya ya, Python-nya sama text editor-nya. Supaya nanti di pertemuan ketiga kita langsung belajar apa itu bahasa pemrograman Python, terus gimana cara menggunakannya, kita belajar kayak sintaks-sintaks dasarnya kayak gitu ya. Development environment-nya kayak gimana, cara install gimana, cara menggunakannya gimana, cara running programnya gimana, nanti kita akan belajar. Terus di pertemuan keempat masih membahas tentang Python, kita belajar tipe data, variabel, dan operatornya. Dan di pertemuan 5 itu konstruksi pengendalian program, yaitu kondisional atau percabangan dan perulangan. Kalau percabangan itu biasanya pakai if, else, gitu ya. Kalau perulangan pakai for sama while. Nanti belajar lebih lanjut ya. Terus kita juga belajar penggunaan pemrograman modular atau fungsi, terus penggunaan tuple, dictionary, dan pemrosesan data. Yang ini, yang pertemuan 3-7 itu masih dalam bahasa pemrograman Python ya. Jadi kita belajar coding. Sebelumnya di sini ada yang pakai sistem operasi selain Windows nggak? Ada yang pakai Linux atau iOS? Aku pakai iOS. Yang lainnya ada lagi? Nanti aku sediain juga deh tutorial install Python-nya untuk di iOS. Oke. Untuk spesifikasi laptop itu karena kita menggunakan program yang sederhana ya, masih bisa untuk laptop yang maksudnya nggak terlalu spesifikasinya nggak terlalu tinggi. Kita juga pakai datanya sedikit, jadi pakai laptop biasa juga bisa. Jadi nggak ada minimal spesifikasinya harus berapa gitu. Kecuali nanti mungkin kalau penelitian di dunia nyata kan datanya besar biasanya, terus programnya juga
berat. Jadi ada minimal spesifikasinya. Tapi kalau untuk mata kuliah ini nggak ada ya. Karena programnya masih program sederhana, terus data yang digunakannya juga sedikit. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini untuk pertemuan UTS ya, pertemuan 1 sampai 7. Untuk codingnya sih cuma 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5 pertemuan ya, selebihnya kita belajar kayak materi. Ya, nanti untuk installnya nanti kita bahas langkahnya ya, satu persatu. Terus untuk pertemuan UAS-nya, kita belajar tentang budaya digital, terus system thinking, critical thinking, IoT. IoT itu Internet of Things ya. Jadi semua gadget, semua perangkat terhubung ke internet. Namanya Internet of Things. Terus kecerdasan buatan, machine learning, dan big data. Sebenarnya di ilmu komputer itu yang kecerdasan buatan, machine learning, big data itu dibahasnya di satu mata kuliah khusus ya. Jadi ini dibahas di satu mata kuliah khusus, ini dibahas satu mata kuliah khusus, dan juga dibahas di mata kuliah yang lain. Tapi kan karena ini untuk satu pertemuan ya, jadi kita belajarnya pengenalannya aja ya. Dasar-dasarnya dulu. Nanti kalau misalnya ada yang pengen belajar lebih lanjut, boleh nanya-nanya. Mungkin yang pas bagian ini tuh agak padat ya materinya. Ada yang mau ditanyain nggak untuk materi yang akan kita pelajari? Nanti ujiannya gimana Bu soalnya Bu? Ujiannya kayak gini ya. Kalau kemarin sih ya, kalau kemarin sih kayak misalnya dikasih contoh kasus gitu, terus nanti dibikin programnya dari kasus yang diberikan kayak gini contohnya. Bentar. Kemarin sih kayak gini misalnya benar. Oh ini UAS ya. Kalau dulu sih kayak gini, misalnya dikasih satu studi kasus gitu ya, terus disuruh buat flowchart-nya kayak gitu. Terus kalau ini misalnya pengen diketahui inputnya yang ini, dikasih inputnya yang ini, pengen menampilkan output yang ini, gimana cara bikin programnya kayak gitu. Terus misalnya ini untuk mengkonversi hari menjadi jam, menit, detik. Berarti inputnya misalnya 5 hari. Itu berarti 120 jam, 7.200 menit, 432.000 detik. Nah, itu gimana cara bikin programnya kayak gitu sih. Kalau yang untuk semester kemarin. Terus misalnya kita menerima inputnya sebuah bilangan. Nah, terus pengen diketahui bilangan itu prima atau bukan. Misalnya bilangan 5 itu prima, terus kalau bilangan 4 itu bukan prima, false. Itu gimana cara bikin programnya kayak gitu.
Iya, bawa laptop ya. Semuanya ada laptop atau pakai HP? Saya kebetulan hanya pakai laptop, Bu. Pakai handphone, Bu. Nggak ada laptopnya, Bu. Oh, nggak ada laptopnya. Gimana ya, soalnya kan pakai... Biasanya pakai lab kampus nggak, Bu? Oh, nggak tahu. Kalian online semua atau ada offline-nya? Online semua sih, Bu. Untuk semuanya. Nanti aku tanyain dulu deh, boleh pakai komputer lab nggak? Sebenarnya ada sih, coba ya. Kayak... Ibu Jawa Sahabat hadir, Bu. apaan sih? Kayak compiler online gitu. Coba ini ya. Jadi di sini kita bisa ngetik program Python tanpa perlu install. Kayak gitu. Mungkin nanti kalau kendalanya nggak ada laptop, mungkin bisa di sini ya. Aku belum pernah nyobain sih ini. So, nanti habis ini di run. Nah, terus outputnya muncul di sebelah sini. Jadi kodenya ditulis di sebelah sini. Terus di run, nanti outputnya muncul di sebelah sini. Gitu ya. Mungkin nanti dicoba. Kalau misalnya untuk kode-kode yang sederhana sih kayaknya ini bisa ya. Kayaknya. Tapi nanti aku tanyain juga untuk komputer lab boleh dipakai atau enggak. Ibu mau tanya, Bu. Ya. Kalau pakai komputer lab berarti kuliahnya ke kampus dong, Bu? Nggak online? Oh, enggak, kita online. Kalau pakai komputer lab gitu gimana, Bu, maksudnya? Ya, nanti aku tanyain dulu ya. Boleh pakai komputer lab atau enggak. Kasih. Ada yang mau ditanyain lagi? Lanjut, Bu. Ya. Aduh, Natasha ada nggak? Ada, Bu, Natasha. Ada ya? Oh iya. Tapi nggak masuk ya. Iya.
Itu kalau udah mungkin